Halo semuanya. Wah. Ya, kali ini kita pick a card reading ya. Kita pilih kartu. Ini pembacaan general ya, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa hanya beberapa aja yang cocok sama kamu. Ambil yang bermanfaat aja ya. Dan energinya ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa energi kamu atau orang yang kamu fokuskan, bisa random, bisa ngacak. Jadi serahkan semuanya sama Sang Pencipta, oke? Kalau mau pembacaan tarot energi personal buat keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading, hubungi kontak di deskripsi video ini, oke? Baiklah. Aku udah siapkan beberapa file untuk video kali ini yang judul atau tema pilih kartu saat ini. Yang dia ingat tentang kamu. Jadi judulnya itu. Kita clarify apa aja yang dia ingat tentang kamu, ya. Oke. Jadi nanti pilih file yang sesuai kata hati kamu, sesuai intuisi kamu. Tapi saran aku, nonton aja semua isi file pilihan kartu. Karena energi kamu bisa random, bisa ngacak. Bisa aja ada di kartu yang gak kamu pilih. Karena energi general, jadi bisa random ya. Oke. Nih, pilihan pertama. Ini dia. Oke, pilihan pertama. Kemudian pilihan 2. Oke. 1, 2. And number 3. Ini dia. Pilihan 3. Oke. Ya. Oke. Ini file 1, ini file 2, ini file 3. Kalau butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya ya. Yang udah ready langsung aja. Kita bahas dulu yang pertama, lalu kedua, lalu ketiga. Oke? Baiklah. Ya. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai dari file 1 pilihan pertama. Ini tumpukan yang pertama. Ada kartu Snake Princess, The Serpentine, Path to Power. Ada Once Upon a Midnight Diary, Creativity, Genius, Writing, Expression, Artistic Flow. Oke. Little Wolf Girl, It is alright to be alone. Kitson, I will show you whom to trust. Dan ada The Fairy Ring, New Skills, Advanced Training, Rapid Improvements. Oke, jadi yang dia ingat tentang kamu ya. Kalau aku lihat dari opening kartu-kartu ini, dia ngerasa kamu tuh hidupnya tidak mudah ya. Banyak lika-likunya, banyak perjalanannya. Beberapa dari kamu ini sulit mendapatkan apa yang kamu mau. Jadi kalau kamu pengen sesuatu itu nggak bisa langsung kamu dapat. Kamu harus berusaha, harus kerja keras untuk mendapatkan sesuatu itu. Dan dia salut sih sama kamu. Kamu bisa berusaha mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan dia ingat banget, kamu tuh orangnya sebenarnya smart ya. Kamu pintar. Beberapa dari kalian orangnya genius ya. Mungkin ada yang ranking terus nih dari kecil, atau beberapa dari kalian itu mungkin sering 10 besar
atau kalian memang pintar orangnya ya. Ya pintar itu belum tentu sih nilainya bagus. Ada yang memang pintar sekadar pintar gitu, nggak mau pamer. Atau pura-pura pintar, ya itulah. Jadi kamu tuh sebenarnya cerdas orangnya, paling enggak sih berwawasan. Kamu dikaruniai Tuhan otak yang benar-benar bagus untuk kamu gunakan, dan ya kamu intelektual orangnya. Seenggaknya sih pemikiran kamu nggak pemikiran orang lama lagi ya. Pemikiran kamu itu sudah pemikiran yang modern, atau memang kamu orangnya kreatif, kamu suka perkembangan zaman. Beberapa ada yang suka nulis, ada yang memang suka seni. Kamu tuh orangnya ekspresif ya. Beberapa dari kalian itu gak malu untuk nge-explore apa yang kalian bisa. Kalau kamu punya talenta, aku rasa kamu mau menunjukkannya. Kayak gitu ya. Terus yang dia ingat tentang kamu, terkadang kamu tuh orangnya misterius ya. Mungkin karena kamu tertutup, jadi kamu suka menyendiri ya. Kamu ngerasa seperti hampir tidak ada yang mengerti perasaan kamu. Jadi dia ngelihat kamu tuh suka menyendiri, atau kamu tuh suka melamun, atau ya dia kayak susah menyelami isi pikiran kamu. Mungkin kamu punya banyak trust issue dengan banyak orang, jadi kamu gak gampang percaya. Kamu pun gak mudah percaya sama dia. Jadi ya dia bakalan sulit sih meyakinkan kamu. Ya mungkin juga sensitivitas kamu tuh tinggi. Jadi kamu peka, kamu perasa, kamu tahu mana orang yang baik, mana yang brengsek. Gitu. Dan aku ngelihat yang dia ingat itu ya, kamu tuh selalu bisa merubah keadaan menjadi seperti apa yang kamu mau. Mungkin kamu tuh bisa menyesuaikan diri, meskipun kamu suka menyendiri, tapi kamu berusaha untuk menyesuaikan diri kamu sama orang lain. Karena ya aku sih ngelihatnya kamu lebih menjaga perasaan orang daripada menjaga perasaan kamu sendiri gitu. Oke, kita lihat lagi tarotnya. Apa yang dia ingat tentang kamu ya. Oke. King of Cups. Ulala. The Devil. Page of Swords. Five of Wands. The Empress. Two of Pentacles. Oke, lalu ada ini tuh Ace of Swords ya. Ada Six of Cups. Ada Knight of Swords dan Two of Cups. Ini energi yang kuat. Pisces, Cancer, Scorpio. Lalu ada Libra, Taurus, Capricorn. Ada Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Jadi ini sebenarnya lengkap ya. Aku lihat banyak zodiak di sini. Semua sign ada, semua zodiak ada, tapi yang kuat itu yang sensitif. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Taurus, sama Capricorn ya. Oke. Jadi yang dia ingat tentang kamu tuh orangnya baperan.
Jadi kalau sensitif ya baperan orangnya, ya kan? Nah, kamu baper banget orangnya. Terkadang dia tuh ngerasa apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu takut melukai perasaan kamu karena kamu baper. Dan kamu tuh sebenarnya cenderung posesif ya. Jadi kalau dia deket sama yang lain atau dia lagi bicara sama orang lain juga kamu cemburu mungkin ya. Mau ini ada status atau enggak, mau ini hubungan jelas atau enggak, ya aku rasa kamu benar-benar takut kehilangan dia ya. Jadi posesif dikit lah. Paling enggak adalah rasa posesif. Kamu tuh ketergantungan banget sama dia. Jadi bapernya luar biasa. Dan menurut dia ya, dia ingat banget kalau kamu tuh orangnya kepo ya. Kamu tuh orangnya kepo. Jadi kalau dia ada ngomong sesuatu, kamu langsung nanya, kamu ngomong apa tadi? Apa? Coba ulangi. Jadi kamu kayak butuh banyak klarifikasi. Atau kalau ada pernyataan sensitif yang dia utarakan, kamu langsung nanya apa, kenapa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, ya kayak gitulah. Kamu kepo orangnya, menurut dia ya, gitu. Terus dia ingat kamu tuh orangnya penuh kasih sayang, kamu tuh penyayang banget orangnya. Jadi kamu gak segan-segan memberi. Jadi kalau kamu udah cinta ya bucin. Jadi kamu ikhlas membantu. Bahkan di sini beberapa kalian itu memang banyak berkorban, banyak bersabar gitu ya. Gak jelas juga ini hubungan, kamu sabar banget ya. Dan aku rasa kalau kamu dealing dengan dua orang ya, misalnya kamu terjebak dalam dua pilihan ya, bagi kamu yang ngerasa gitu, ya aku rasa kamu gak mudah mengambil keputusan. Jadi kalau kamu punya orang baru sama orang lama nih, nah aku rasa kamu gak mudah memutuskan siapa yang kamu pilih. Karena kamu tuh gak mudah melupakan masa lalu, dan gak mudah juga ngelepasin orang baru. Nah, sebenarnya cenderung egois ya. Kamu tuh sebenarnya harus bisa membuat keputusan. Jadi dia ngerasa kamu tuh kayak plan banget gitu. Jadi dia ingat banget nih, kamu terlalu mikirin perasaan banyak orang. Jadi gak ada mungkin yang kamu pilih, atau kamu gak fokus ke satu orang. Jadinya gitu. Jadi kamu baper sama si A, si B, si C, atau si A ini udah bikin kamu baper, si B udah bikin kamu baper, C udah bikin kamu baper. Nah, di antara mereka kamu bingung memilih gitu. Kamu bingung memilih di antara mereka. Jadi rasa ingin tahu dia ke kamu juga tinggi sih menurut aku. Jadi gak hanya kamu yang kepo ke dia, dia pun kepo ke kamu. Ini orang lama ataupun orang baru ya, aku rasa dia sering stalking kamu. Dia sering lihat kamu di media sosial. Karena dia ngerasa kamu tuh misterius banget. Kamu kayak PHP-in dia. Kamu kayak sulit banget ngambil keputusan. Kadang dia bingung nih. Kamu tuh sebenarnya gimana? Kamu masih sama orang lain atau enggak? Kamu udah sama orang lain atau enggak? Kamu udah sendiri atau enggak? Soalnya kamu tuh orangnya bikin dia penasaran gitu. Jadi dia ingat banget kalau kamu tuh orangnya ya misterius begitu. Oke. Kita lihat lagi ya. Ada kartu romance, have faith, simple act of kindness, express love through gifts. Nah, jadi yang dia ingat tentang kamu ya, kan aku bilang kamu tuh mau berkorban untuk orang yang kamu sayang. Mungkin kamu banyak berkorban juga buat dia.
kamu mungkin sering ngasih sesuatu gitu ke dia, atau kamu sering bantuin dia, kamu sering support dia. Nah, kamu berhasil bikin dia baper. Jadi kamu tuh mudah dibaperin dan mudah membaperin orang gitu. Jadi ya dia ingat kayak gitu sifat kamu. Dia ngerasa ya, lo bikin gua baper ya gua bikin juga lo baper sama gue. Biar kita tuh impas, kita tuh seri gitu ya. Dia ngerasa gitu. Jadi ya dia kadang bete juga sih sama kamu tuh hatinya kemana, ke dia atau ke yang lain kayak gitu. Dan sebenarnya kamu tuh cenderung mau PHP-in dia, tapi ya ini vice versa juga bisa ya, mungkin dia yang PHP-in kamu. Jadi kamu tuh masalahnya complicated ya menurut aku. Kamu sulit ke orang baru karena kamu mungkin belum beres sama orang yang lama. Jadi ini bisa aja orang lama kamu, karena ada sesuatu yang belum selesai di antara kamu sama dia, makanya kamu sulit membuka hati ke yang baru. Kayak gitu. Dan aku merasa ini orang yang dealing sama kamu memang orang lama ya. Jadi energi yang kuat ini orang yang sudah kamu kenal, orang yang lama. Bisa aja memang past life kamu ini orang masa lalu. Dia itu punya rasa optimisme yang kuat untuk bisa dapatin kamu. Karena dia merasa kayaknya kamu paling cinta sama dia. Jadi meskipun kamu terkadang ada pilihan, kamu ada yang lain atau kamu deket sama yang lain, dia kayak optimis aja sih. Dia yakin dengan doa-doanya kalau kamu tuh suatu hari akan memilih dia, atau ya dia percaya kalau Tuhan akan menyatukan kamu sama dia gitu. Jadi setiap ucapan, setiap perkataan, setiap tingkah laku yang kamu lakukan ke dia itu dia ingat. Dan dia merasa kalau kamu menganggap dia istimewa. Jadi ya dia punya keyakinan tersendiri bahwa kamu akan bersama dia. Kayak gitu. Jadi ya itulah yang dia ingat ya tentang kamu. Oke, aku rasa ini aja file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, kita lanjut ke file 2, pilihan 2. Ini tumpukan kartu kedua ya. Oke. Ada Orca Magic. The Akashic Libraries Open. Okay. A time to say goodbye. Something is about to end for now. Wow. The Golden Phoenix. Something you took finished birds back into life. Push brave flight. You will not let fear stop you this time. The mermaid and the turtle. An elder will teach you. Oke. Ini opening buat file 2 ya. Jadi kalau aku lihat yang dia ingat tentang kamu, dia ini merasa kamu tuh terkadang manipulatif ya. Kamu selalu berusaha untuk menunjukkan apa yang menurut kamu benar, meskipun kamu harus bermanipulasi, kayak gitu. Terkadang dia merasa kamu tuh drama ya. Dia ingat kalau percintaan dengan kamu tuh banyak dramanya ya. Seperti drama-drama Korea ya. Soalnya ini hubungan yang on off begitu. Ada time to say goodbye, tapi itu it's about to end for now.
itu adalah akhir, tapi untuk sekarang, kedepannya enggak. Karena apa yang menurut kamu udah berakhir, ternyata itu balik lagi ke kehidupan kamu. Jadi drama demi drama itu ada di antara kamu sama dia. Mungkin kamu ngerasa, dia kok yang jahat, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, siapa suruh dia begini, ya aku kayak gini dong, ya siapa suruh dia lama bales, ya aku ikutan lama bales chatnya dong, dia bilang chatnya kelelep, tenggelam, kan aku tuh kecewa, ya udah, gue say goodbye aja. Terus energi dia balik lagi ke kamu, kan energi kamu ke dia lagi, kayak gitu. Jadi drama banget, manipulatif banget sebenarnya. Nggak hanya dia, tapi kamu pun seperti itu. Karena ketika kita dalam sebuah drama, kita akan menjadi perannya juga ya. Kalau kita berada dalam drama, kitalah perannya, kitalah pemerannya. Terus dia ingat banget tentang kamu. Sebenarnya kamu tuh banyak banget memberikan hal baik untuk dia ya. Mungkin kamu tuh banyak bantu tenaga, pikiran, ada yang bantu soal dana, biaya, atau ya kamu udah banyak memberikan yang terbaik untuk dia, kayak gitu. Kamu lakukan itu kan karena kamu sayang, kamu cinta, dan kamu tuh terkadang mau mengajarkan hal yang baik ke dia. Mungkin kamu tuh seperti guru ya, guru yang ngajarin dia banyak hal, terutama untuk kebaikan ya. Tapi dianya itu sulit banget berubah ya, dia sulit banget berubah. Dan aku ngelihat ketika dia sulit banget berubah, kamunya kelelahan ya. Mungkin kamu ngerasa, sampai kapan gue berkorban buat lo nggak ada nganggep gue gitu. Atau kamu ngerasa kok nih orang cuek-cuek gitu sama kamu. Kamu ngerasa orang yang kamu dealing ini kayak gak peduli mungkin sama kamu. Ya kamu berharap sih seenggaknya dia perhatian sama kamu atau apa, tapi ternyata enggak ya. Gitu, kamu terlihat berjuang sendirian, atau ya kamu overgiving ke dia. Dan akhirnya kamu keluar dari situasi itu, kemudian memainkan drama kamu ya. Beberapa di sini tuh ada yang tiba-tiba ngilang, atau tiba-tiba kamu nggak mau lagi sama dia, dan dia kaget, dia ngerasa kok kamu kemarin tuh kayak malaikat banget, tapi sekarang kamu kayak iblis gitu. Jadi dia nggak nyangka kamu berubah drastis, kayak gitu sih. Terus aku ngerasa ketika kalian udah nggak bersama, atau memang kalian ini bermasalah ya, dia ngerasa aneh sih sebenarnya kenapa dia sulit banget melupakan kamu gitu ya. Dia inget sih apa-apa aja yang udah kamu bawa ke dalam hidupnya, hal-hal positif yang udah kamu bawa dalam hidupnya itu dia ingat. Cuma dia ngerasa aneh juga kenapa dia itu susah banget melupakan kamu. Karena ya menurut dia kalau kita udah berakhir ya berakhir aja, tapi kok kamu selalu ada dalam kepalanya, selalu ada dalam hatinya. Jadi terkadang dia tuh berpikir negatif, apa kamu tuh jangan-jangan guna-gunain dia lah atau apa ya. Ini beberapa ada yang koneksinya kuat banget gitu ya. Aku rasa nggak hanya dia yang beranggapan ada magic, tapi kamu pun merasa kadang begitu. Kenapa kamu sulit lupain dia? Kamu mungkin terkadang berpikir dia magicin kamu, padahal belum tentu seperti itu ya. Jadi dia ingat banget bahwa kamu tuh punya kekuatan yang dia nggak duga-duga. Mungkin sebelumnya dia merasa ya
ya lo kayaknya nggak akan ninggalin gue deh, lo kayaknya nggak akan sanggup deh tanpa gue, tapi ternyata kamu sanggup. Jadi kamu sanggup sebenarnya nggak ada dia. Dianya sulit melupakan kamu, malah dia membuat dramanya juga. Dia berasumsi bahwa kamu kayak guna-gunain dia, padahal sebenarnya enggak ya. Jadi ada yang beberapa kayak gitu, dia ingat banget bahwa kamu tuh punya kekuatan yang melebihi rata-rata, di atas standar kayak gitu. Coba kita klarifikasi lagi ya. Oke, ini ada kartu Hierophant. Oke. The Fool, Ten of Cups, Judgment, Death, Seven of Wands, Nine of Swords, The World, The Tower, Ace of Wands. Oke. Jadi di sini tuh energi yang kuat Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Oke, ada Sagittarius juga ya. Fire sign-nya kuat yang aku lihat. Bisa energi aja. Jadi kalau aku lihat ini yang dia ingat tentang kamu, dia ngerasa kok kamu mudah ya fine-fine aja dalam konflik kalian. Jadi ada beberapa kalian itu yang udah mulai cuek sama dia gitu, atau tiba-tiba kamu bertransformasi, atau kamu memang benar-benar berubah menjadi sosok yang udah gak mau peduli sama dia. Karena seingat dia ya, kamu tuh orangnya care banget sama dia. Kamu dulu tuh bikin dia nyaman, bikin dia kayak merasakan surga dunia ya. Beberapa di sini tuh ada yang terbangun spiritualnya sejak bertemu dia, atau sejak dia bertemu kamu. Kalian itu seperti punya ikatan spiritual, merasa bisa membangun hidup satu sama lain, melengkapi satu sama lain. Tapi ya begitu, ini hubungan yang on off. Ada yang ini tuh ada batasan komunikasi juga ya, kayak nggak mau respon komunikasi dianya, atau ada blokiran, ada yang tutup akun begitu secara tiba-tiba. Jadi ya mungkin kamu atau dia. Makanya aku bilang ini drama banget ya. Drama, seperti ada jiwa mirroring juga di antara kalian. Jadi beradu ego ya, beradu kekuatan. Kamu sama dia itu sama kuatnya. Mungkin kamu ngerasa nih orang kuat banget ya nyakitin gue, ya sekarang gue kuatin diri lah buat nyakitin dia. Nah ada yang gitu kan. Jadi dia merasa kok kamu bisa gitu ya mengimbangi kekuatan dia gitu. Jadi ini sebenarnya banyak pelajarannya, banyak hikmahnya ya. Dia koreksi diri sih sejak kamu gak ada. Dia ngerasa banget kalau kamu adalah orang yang pernah dia sakiti. Jadi dia ingat perbuatan buruk yang pernah dia lakukan ke kamu. Jadi kalau sekarang kamu terlihat tidak peduli sama dia, dia ingat kalau kamu seperti itu karena kesalahan dia dulunya. Karena dia dulu atau sebelumnya dia tidak memperlakukan kamu dengan baik gitu ya, begitu sih. Dan aku ngerasa dia inget banget kalau kalian itu pernah nyaman bersama ya. Kalian pernah nyaman banget bersama yang aku lihat. Jadi kayak
seperti chemistry itu udah terbangun sebenarnya antara kamu sama dia gitu. Dan meskipun dulu kamu overgiving atau kamu terlalu banyak bikin dia nyaman, dianya santuy, tapi sebenarnya apapun yang kamu berikan, yang kamu lakukan, atau yang kamu ucapkan, dia kayaknya ingat. Yang aku lihat, dia kayaknya ingat semua yang kamu katakan. Jadi orang ini tuh udah mau bertransformasi untuk berubah menjadi lebih baik karena kamu berhasil nge-trigger dia gitu. Jadi sejak kamu gak ada, dia ngerasa banget kalau omongan kamu selama ini tuh ada benarnya. Mungkin kamu pernah bilang, tolong dong kamu dengerin aku, nanti kalau kamu gak dengerin aku, kamu nyesal dong, kamu nanti nyesal kayak gitu. Atau kamu mungkin pernah nasehatin dia, dianya susah dibilangin, kamu pernah bilang mungkin ya, ntar kamu tahu kok rasanya. Nah, dia kayaknya udah paham sih apa yang kamu maksud gitu. Dan ini tuh orang yang dealing sama kamu cukup ego ya, orangnya egois. Dan dia tuh harus ada perpisahan dulu baru berubah gitu. Jadi setelah kamu gak ada sih, baru dia mau bertransformasi. Ini energi yang kuat ini ya, Scorpio, Cancer, Taurus, Sagittarius ya. Ini seperti orang yang mungkin sangat mudah mengambil tindakan, sangat mudah mengambil keputusan. Jadi mungkin kamu dealing dengan orang yang mudah banget berlaku tidak enak ke kamu. Dia mungkin terlihat kayak orang yang tega sama kamu. Tapi ketika kamu yakin untuk tidak mau peduli dengan dia lagi, ya saat itulah dia ngerasa ke-trigger banget. Dia ngerasa banget kalau kamu tuh sebenarnya bisa kejam juga kayak dia gitu. Jadi ya, dulu kamu yang tersiksa, sekarang dia yang tersiksa. Dan dia ingat banget kalau kebaikan kamu tuh sebenarnya harusnya dia apresiasi ya, bukan dia sia-siakan. Jadi saat ini mungkin kamu udah berhasil mungkin ya bikin dia perlahan berubah. Dia ngerasa banget kamu tuh kayak balas dendam sama dia ya, kalau aku lihat gitu. Kita lihat lagi ya. Practice compassion. Appreciate this moment. Forgiveness. Wah, true love. Cinta sejati. Jadi ya namanya juga cinta sejati ya. Jangankan cinta sejati, cinta yang benar-benar cinta aja itu butuh proses, apalagi true love ya, cinta sejati. Meskipun ini terlihat toxic, terlihat drama, terlihat balas-balesan, terlihat mirror sampai error. Tapi ya ada indikasi bahwa kalian memang cinta sejati. Karena di saat seseorang berhasil membuat orang itu berubah, tandanya ini memang benar-benar berfaedah. Yang berfaedah itulah hal yang baik. Hal yang baik itulah yang menuju hal yang sejati gitu. Jadi aku rasa perlu untuk memaafkan satu sama lain ya. Kalau kamu ngerasa sering tersakiti sama dia, ya kamu harus maafkan dia gitu.
Karena dengan kehadiran dia juga kamu jadi mengerti arti kesabaran, ketulusan. Mungkin kalau nggak pernah hadir dia dalam hidup kamu, kamu nggak akan belajar bersabar. Tapi sejak dia hadir, kamu tahu tentang bersabar. Nah, dan dianya pun memaafkan kamu sebenarnya. Jadi kalau kamu yang tiba-tiba udah cuek bebek, udah nggak mau peduli sama dia lagi, ya dia sebenarnya maafin kamu. Karena dia tahu kamu melakukan itu karena kamu nggak tahan dengan kelakuannya. Dan di saat dia dapat hidayah untuk berubah, ya itu memang saatnya Tuhan menolong kamu. Tuhan membantu kamu membuat dia berubah. Di saat kamu give up, nyerah, kamu ngerasa ya udahlah, gue udah muak sama lo, gue udah gak tahan ya. Saat kamu merasa itu udah di luar kapasitas kamu, di luar kekuatan kamu, ya Tuhan yang bekerja gitu ya, Tuhan yang bertindak. Jadi kalau kamu gak ada juga ya Tuhan yang bekerja dalam hubungan ini untuk membuat dia sadar dan ingin kembali sama kamu. Kayak gitu sih ya. Jadi ini cinta sejati. Oke. Aku rasa ini aja file 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, lanjut ya guys. Ini file 3 pilihan 3, tumpukan kartu ketiga. Oke, ada a beautiful little worm. Take care of yourself. Artemis of the forest. Now you are independent and free. Wow. Little Owlin. Wisdom as light as a feather ya. Frog Princess. Heed wise counsel, listen. The delicate fairy and her spirits. Change is natural, good, and yes, it can hurt. Video. Coba diartikan. Jadi dia itu ya, dia ingat tentang kamu tuh orangnya sangat berhati-hati, kamu orangnya independen, kamu nggak mudah dipengaruhi ya, kamu cenderung freedom, jadi kamu nggak bergantung sama orang, kamu sering defensif ya menurut aku, kamu lebih kayak menggunakan pemikiran kamu ngerasa orang-orang di luar sana itu omongannya nggak benar ke kamu, atau ya kalau ada orang yang nasihatin kamu ngerasa nih orang atau beberapa orang itu banyak bacot doang, mereka nggak ngerti kehidupan kamu, kayak gitu. Karena kamu tuh orang yang bijak ya, aku rasa seperti itu, kamu bijak. Jadi kalau orang yang bijak seperti ini, intuitifnya kuat ya. Orang yang intuitif itu kata hatinya kuat. Jadi kebijaksanaan itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan dari saran dari orang lain, kayak gitu. Bahkan orang yang sering curhat ke kamu sih daripada kamu curhat ke orang. Aku lihat kayak gitu. Kamu merasa ya menceritakan masalah hidup kamu ke orang juga belum tentu orang bisa bantu, malah makin ngerecokin gitu. Jadi kamu defensif ya, kamu menahan semua sendiri, memendam semua sendiri ya. Itu karena kamu bijak sih orangnya. Jadi kalau orang bijak kayak kamu ya, kamu mampu menyelesaikan masalah kamu sendiri, kamu mandiri ya, mandi sendiri. Jadi ya dia seneng sih, dia suka kamu tuh orangnya benar-benar wise gitu ya, kamu bijak banget orangnya. Dan karena kamu sih dia bisa berubah. Orang yang bijak kayak kamu itu kayak bisa menuntun dia,
memberi dia sinar cahaya untuk menerangi kegelapan hidupnya. Jadi dia bisa berubah karena kamu, berubah lebih baik karena kehadiran kamu. Beberapa dari kalian ini orangnya cakep ya. Mungkin kamu orangnya cantik, manis ya, atau kamu tuh ganteng. Ya, meskipun beberapa orang nggak berpendapat seperti itu, tapi menurut dia kamu tuh menarik, luar dalam ya. Jadi kalau ngeliat kamu tuh seperti ngelihat seseorang yang menginspirasi, kayak gitu. Ya, ada kagum, ada cinta, sayang untuk kamu ya. Kita lihat tarotnya. Oke. Seven of Swords. Chariot. Six of Wands. King of Pentacles. High Priestess. Six of Swords. Okay. Eight of Cups. Wheel of Fortune. Page of Cups. Two of Wands. Okay. Jadi ini energi Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Lengkap ya. Tapi yang kuat banget ini energi intuitif dari water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, itu kuat banget. Terus yang kuat Sagittarius sama Libra ya. Oke. Jadi yang dia ingat tentang kamu ya, seperti yang aku bilang tadi, kamu tuh bisa jadi tempat cerita yang baik, tempat curhat yang baik ya. Cuma dia kadang bete karena kamu tuh orangnya sok kuat. Kamu ngerasa bisa nasehatin orang, kamu bisa begini begitu, kamu nasehatin orang, ini loh solusinya, atau kamu terkadang kasih advice yang memang nasihat kamu tuh membangun, kamu bisa menguatkan orang, yang aku lihat kayak gitu. Tapi sebenarnya kamu orang yang penuh banyak masalah ya. Jadi ketika kamu bisa memberikan nasihat yang baik ke orang, belum tentu sebenarnya hidup kamu lebih baik dari mereka, ya kan? Cuma ya begitu, bisa karena kamu pernah di posisi seperti mereka, makanya kamu beri nasihat itu. Tapi bisa juga ya, selagi kita bisa kasih nasihat yang positif, ya why not gitu kan, kenapa enggak. Jadi kamu seperti itu orangnya. Cuma ya itu sih, kadang dia merasa kalau kamu nggak kuat ya ngomong aja gitu, jangan ditahan sendiri, dipendam sendiri. Ya it's okay to be not okay kan. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Kalau kita merasa nggak baik-baik aja. Dan aku lihat dia ngerasa kamu punya feeling yang kuat. Dia ingat banget kamu orangnya punya feeling yang kuat, intuitif banget. Jadi intuitif itu orang yang intuisinya tajam ya, setajam silet. Jadi kamu tuh menurut dia kamu orang yang punya feeling yang benar-benar real gitu ya. Jadi mungkin kalau kamu pernah ngomong nih sama dia, kamu nggak bener nih, kamu kan kayak gini kan maksud kamu, ya kamu kayaknya
berencana begini kan, begitu kan. Nah, dia kayak nggak nyangka aja kamu bisa nebak dia kayak gitu. Jadi ya, kalau orang ini tiba-tiba mau manfaatin kamu, atau orang ini tiba-tiba kayak kayak mau berkhianat lah, kayak mau bikin kamu nggak enak lah, atau kayak kalau orang ini mau macem-macem lah, kamu kayak udah tahu aja gitu gerak-geriknya. Aku lihat gitu. Makanya dia sulit macem-macem sama kamu. Dia terkadang bisa mungkin bikin kamu tuh kecewa, tapi kamu bisa mengecewakan dia lebih dari itu ya. Itu sih. Beberapa dari kamu nih orangnya memang pendendam gitu. Jadi kalau udah benci gitu ya, gua bales lo beribu-ribu kali lipat gitu ya. Kamu gitu orangnya. Jadi kalau orang baik sama kamu ya kamu baik, tapi kalau orang jahat ya kamu balas berkali-kali lipat begitu. Makanya ada beberapa dari kalian ini yang tiba-tiba jadi orang yang pasif, tiba-tiba jadi orang yang diam. Nah, dianya kebingungan gitu ngadepin kamu. Tuh, gitu sih. Aku ngelihat ya, dia itu ingat kalau kamu tuh overthinker orangnya ya. Kamu pemikir. Tapi kamu juga sensi orangnya ya. Ini mungkin ada kaitannya dengan file 1 dengan file 2 tadi. Cuma di file 3 ini, otak sama hati itu sama-sama overload ya. Jadi kamu pemikir dan baperan. Nah, pemikir dan baperan ini tuh bikin hati dan kepala sakit terus gitu ya. Kamu sering pusing mungkin jadinya. Sering sesek dadanya. Jadi kayak ya terlalu sensi dan terlalu pemikir gitu. Jadi dia melihat kamu tuh terkadang, kok bisa ya kamu berpikir seperti inilah, itulah, atau kamu kenapa sensi banget lah kayak gitu. Aku lihat kayak gitu sih. Jadi kayak mungkin kamu pernah mengakhiri siklus lama kamu menjadi siklus baru kamu. Misal yang tadinya kamu tuh benar-benar ceria, tiba-tiba nggak jadi ceria. Atau misalnya kamu tuh tiba-tiba aktif di medsos, tiba-tiba pasif di medsos, ya gitu. Kebingungan juga sih dianya menghadapi kamu. Sebenarnya kamu tuh kayak energi yang bikin dia semangat ya menurut aku. Tapi kalau kamu tiba-tiba udah jadi orang yang pasif, dia ngerasa kamu tuh kenapa, ada apa yang terjadi sama kamu. Tapi orang yang di-link sama kamu nih nggak terlalu nggak terlalu mau mencampuri sih. Makanya dia nggak terlalu banyak berkomunikasi sama kamu. Bahkan dia tuh ikutan diam kayak kamu ya. Apalagi kalau kalian ini sama-sama orang yang pasif. Jadi kalau ada masalah itu nggak ada yang mau mulai duluan, nggak ada yang mau bicara duluan, kayak gitu. Dan konflik kamu sama dia ini, kalau memang ada konflik ya, ini konfliknya udah lama gitu, diam-diamannya udah lama, tunggu-tungguannya udah lama gitu. Ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Jadi misalnya nih, kamu mengundurkan diri dari relasi atau dari hubungan ini, dia tuh nggak nanya sih kamu kenapa, dia juga nggak kejar kamu lah, ya kan, gitu. Tapi dia tetap lihat kamu, atau dia tetap cari tahu kamu di media sosial. Dia merasa ada sisi terdalam kamu yang dia nggak ketahui gitu. Jadi kalau kamu bisa kuat di hadapan orang, atau kamu terlihat bijak di hadapan orang, ya sebenarnya di dalam kamu orangnya nggak baik-baik aja gitu. Jadi kayak ada rasa ingin tahu, kok kamu tiba-tiba bisa ya diamkan aku,
kok kamu tiba-tiba aku blok kamu diam aja. Kok aku tiba-tiba tutup akun kok kamu nggak respon. Nah kayak gitu, ada rasa kayak penasaran juga sih dianya. Ini berkaitan file berapa tadi ya, file 1 atau file 2. Dia ini benar-benar ngerasa feeling kamu tuh, intuisi kamu itu sangat kuat ya. Jadi kalau intuisi kuat seperti kamu itu orangnya susah ditebak gitu. Jadi kalau dia lihat nih media sosial kamu, dia ngerasa kamu tuh fine-fine aja. Dia ngerasa kamu bisa hahaha hihi sama teman-teman kamu lewat story atau lewat postingan kamu, atau kamu bisa update kata-kata bijak di medsos. Ternyata hati kamu nggak sekuat itu. Jadi ya, sering sih dia bertanya-tanya, kenapa siklus kamu tuh suka berubah-berubah, kayak bunglon ya. Hari ini kulit kamu hijau, besok kulit kamu coklat. Gitu sih ya. Dia tuh diam-diam sering cari tahu kamu di media sosial karena dia merasa kamu kan udah bantu banyak dia, kamu udah bantu dia banyak, kamu udah banyak kasih hal positif ke hidupnya sehingga dia bisa berubah secara perlahan karena kamu. Nah, jadi dia merasa kayaknya gue juga perlu lah bantuin lo, tapi gue bingung gimana. Jadi gue selidiki dulu sih masalah hidup lo itu apa, kayak gitu. Ya ribet sih yang ini. Coba kita lihat lagi. Physical thoughts. Take a chance, love. Be willing to express love. Miracle and blessings. Oke. Jadi dia ngerasa kamu tuh anugerah buat hidupnya ya, berkah. Sejak kenal kamu tuh banyak perubahan dalam hidupnya. Dia merasa banyak belajar dari kamu. Dia merasa kamu bisa bikin dia berubah. Mungkin dengan kata-kata, tingkah laku kamu membantu dia secara perlahan berubah ke arah positif ya, ke arah lebih baik. Jadi kamu tuh miracle and blessings ya, dari Tuhan, berkah dari Tuhan. Cuma ada satu sisi di mana dia merasa kamu tuh gak sekuat yang dia kira. Jadi kalau kamu tiba-tiba menjadi orang yang sulit banget dia kenal, atau dia merasa kita kemarin baik-baik aja, sekarang kok kita kayak orang yang gak kenal, ya dia gak langsung ngejudge kamu sih. Dia malah kayak ada rasa ingin tahu. Kayaknya gue perlu selidiki lo, gue perlu nyelidikin lo itu kenapa, masa lalu hidup lo itu apa, kenapa lo begini begitu. Nah dia tuh kayak benar-benar mau menunjukkan kalau dia itu peduli sama kamu, kayak gitu. Dan aku ngerasa ada beberapa ini yang belum nyatain cinta atau belum menunjukkan perasaan, belum menunjukkan cinta. Ya, dia mau menunjukkan itu ke kamu sebenarnya, tapi dia mau kamu kasih kesempatan. Jadi kalau misalnya nih kamu udah mulai pasif, diamkan dia, kamu pasif banget di medsos juga, dia ngerasa kehilangan sebenarnya. Karena kamu dealing dengan orang yang pergerakannya itu perlahan ya, step by step. Atau memang kamu dealing dengan orang yang belum dewasa, atau ini adik-adik ya. Bisa jadi ini masih di bawah kamu atau gimana. Jadi dia kalau mau ngebantu kamu tuh
harus lihat situasi dulu gitu. Mungkin ada situasi di mana dia takut nggak enakan, takut ngeganggu, takut mengusik kamu, atau dia merasa ya kamu belum selesai dengan masalah hidup kamu belum selesai dengan orang lain. Nah, ya dia mendiamkan kamu juga sebenarnya bukan karena dia nggak peduli, cuma dia mau memberikan ruang dan waktu buat kamu menyelesaikan problem kamu. Cuma dia mau kamu tuh jangan pasif-pasif banget. Dia rindu juga, atau dia kangen kamu bisa ceria, kamu bisa update di media sosial. Karena sebenarnya updatean kamu di medsos itu adalah kesegaran buat dia ya, bikin dia fresh. Dan aku rasa jika kamu sudah menyelesaikan problem hidup kamu dan kamu mau fokus ke dia, ya dia akan memperlakukan kamu dengan baik nantinya. Kayak gitu. Ada physical thoughts ya, kayak ada rasa ingin memiliki dan menyentuh kamu suatu hari nanti, lebih intens dan lebih dekat nantinya. Oke? Aku rasa ini aja file 3 ya. Ini udah hujan guys. Ya, inilah file 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.